Halo cool people semuanya, kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan selalu saya ingatkan di setiap saya membuat video, milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Baik teman-teman semuanya, selalu di beberapa video yang lalu, kalau saya sudah upload ya, dan pasti ada banyak pertanyaan mengenai video tersebut, mengenai isi, mengenai kontennya. Nanti video yang lalu ada yang judulnya keajaiban angka 6 ya. Jadi angka 6 ini memang luar biasa. Saya sudah menjelaskan teman-teman semuanya. Disebut angka 6 adalah melambangkan emas, lambang emas ya. Angka 6 itu disebut bintang surga juga, angka penciptaan, juga pembawa keberuntungan. Menurut budaya Cina juga mengakui angka 6 adalah angka pembawa keberuntungan. Dan juga secara psikologi angka 6 disebut angka yang disebut dengan memberi kelancaran dan kemudahan. Wah, siapa yang nggak mau diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap apapun juga yang dilakukan. Dan juga ini uniknya, tidak selalu siapapun yang berhubungan dengan angka 6 ya yang akan diliputi oleh hoki, oleh rezeki. Tapi siapa saja yang mungkin tidak ada hubungan secara tanggal lahir, bulan lahir, tapi orang tersebut suka dengan angka 6. Nah ini uniknya untuk angka 6 ini. Siapa saja yang suka dengan angka 6, benar-benar suka ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada motivasi tertentu, tapi memang suka saja angka 6. Maka tidak heran kalau kehidupannya katanya selalu dilingkupi atau selalu dikelilingi dengan hoki dan rezeki. Ya, percaya tidak percaya. Tapi memang kalau dipikirkan ya, angka 6 memang istimewa sekali. Secara kepribadian angka 6 ini luar biasa sekali. Orang yang berhubungan atau yang suka dengan angka 6 memiliki kepribadian yang luar biasa. Saya sudah jelaskan juga, memiliki responsibility yang sangat tinggi. Rasa tanggung jawabnya itu luar biasa tinggi. Saking tingginya kadang-kadang tanggung jawab orang lain dia handle juga. Yaitu jadi plus minus ya. Ada orang yang suka ya tanggung jawabnya diambil orang. Ada juga yang nggak suka loh. Ini tanggung jawab saya, karena kamu jangan intervensi atau jangan ikut campur gitu. Ada yang seperti itu. Jadi plus minus lah. Artinya sisi positifnya dia selalu ingin semuanya cepat beres. Walaupun dia itu bukan tugas dia, pengen oke, saya kerjain deh. Nah itu, jadi kalau disebut plus minus banyak plusnya sih. Oke, baik. Dan juga di sini saya lihat ya, kalau angka 6 ini secara persepsi ya, beda tipis juga sih sebetulnya dengan angka 9. Jelas lah, kenapa beda tipisnya? Angka 6 ini bisa disebut sebagai disebut keberuntungan atau lebih beruntung dengan angka 9. Jadi tergantung dari sudut pandang kita atau point of view-nya. Contohnya ya, contoh yang nyata, yang real aja seperti ini. Kalau saya sodorkan, ini angka 6 menurut saya ya. Ini angka 6. Di hadapan saya ini angka 6. Teman-teman akan ngotot, itu angka 9. Betul nggak? Saya akan ngotot lagi, ini angka 6. Sampai berdarah-darah, ini angka 6 tetap tidak bisa berubah. Teman-teman juga akan sama. Sampai titik darah penghabisan. Ini 9, pasti di hadapan teman-teman 9. Nah ini yang unik di angka 6 atau 9. Jadi memberikan satu pesan moral. Filosofinya luar biasa. Pesan moralnya juga luar biasa. Bahwa jangan mencari perbedaan. Kalau perbedaan udah jelas. Ini beda menurut saya 6, menurut teman-teman 9. Tapi yang harus dicari adalah persamaannya. Pengertiannya apa? Toh sama-sama memberi keberuntungan. Toh sama-sama memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sama-sama memberikan dorongan untuk hidup lebih optimis, lebih aktif, lebih kreatif. Jadi lebih optimis. Intinya harus optimis. Itu yang dicari persamaannya. Lupakan ini 6 atau 9. Yang paling penting persamaannya itu yang dijalankan. Itu pesan yang sangat luar biasa menurut saya nih, angka 6 seperti ini ya. 6 atau 9. Jadi secara matematika juga ya teman-teman ya, saya menjelaskan kemarin secara matematika mengenai angka 6. Angka berapapun, selama angka itu genap ya, kalau dikalikan dengan angka 6, hasilnya memang luar biasa. Kemarin saya bilang di awal memang angka berapapun ya, tapi ada pertanyaan jadinya nih. Kemarin saya memberi contohnya 2, 4, 6, 8 ya, angka genapnya. Ingat ya, angka genap. Angka 6 dikalikan dengan angka genap berapapun. Saya selalu bilang gitu. Kemarin pun bilang itu ya di videonya. Hasilnya unik. Kemarin saya sudah jelaskan 6 contoh kali 2. Nah, yang dikalikan dengan angka 6 selama angka genapnya selalu ikut. 6 kali 2, 2-nya ikut. 6 kali 4, 4-nya ikut di belakangnya. 6 kali 6, 6 ikut. 6 kali 8, 8-nya ikut.
Di sini nih, contohnya ya. Nah, depannya pembahasan sekarang nih, depannya seperti apa? Depannya adalah, untuk tahu depannya, ini kan 12 ya, 1 dan 2 berarti. 2-nya kan ikut nih, 6 kali 2, 2-nya ikut. Depannya adalah cukup 2, yang dikalikannya dengan 6 kan 2. 2 bagi 2, hasilnya 1. Tulis 1. Kalau yang dikalikan dengan 6, 4. 4 bagi 2, hasilnya 2. Terus seperti ini. Nah, ada pertanyaan. Banyak sih beberapa pertanyaan. Ini saya mewakili beberapa pertanyaan baik secara di kolom komentar atau juga ke Instagram saya, DM saya juga banyak yang bertanya. Ini izin bertanya, angka genap dari Mbak Nona ya. Angka genap kan banyak. Kalau angka genapnya di atas angka 8, apakah bisa dengan cara seperti yang di video? Terima kasih sebelumnya. Oke. Ini kan saya memberi contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, kan genap banyak katanya. Di atas 8 bisa nggak dengan cara seperti ini? Nah, ini dia teman-teman. Mari kita kupas bersama-sama. Ini penting sekali. Kenapa saya sebut angka 6 itu angka yang istimewa, angka yang memberikan kemudahan juga. Makanya disebutnya secara psikologi kelancaran dan kemudahan. Kenapa lancarnya di mana? Mudahnya di mana? Saya jelaskan kepada teman-teman. Lihat. Ini kenapa bisa sampai hasilnya adalah 6 kali 2. Ya. 2-nya kan selalu ikut. Nah, depannya ini 1 nih, kan 12, 1. Satunya 2 bagi 2. Jadi 1. Sebetulnya setelah 1 pun jangan langsung tulis 1. Ini menurut pengamatan saya, karena saya mikir ya betul juga ya, ini selalu yang ada di materi-materi yang manapun juga, contohnya 2, 4, 6, 8. Kalau angka lain gimana ya? Genap yang lain misalnya 10 seperti pertanyaan ini, atau 12, banyak kan angka genap itu tidak terhingga ya, banyak sekali, bisa 1000, 1228 itu kan angka genap. 4636 itu juga angka genap. Angka genap itu adalah angka kalau dibagi 2 itu habis, tidak ada sisa. Ya, jadi teman-teman bisa menjabarkan sendiri. Pokoknya angka genap adalah angka atau bilangan atau berapapun juga nilai digit kalau dibagi 2 habis. Itu. Ya. Oke. Nah, ini dia. Jelaskan teman-teman. Sebetulnya 6 kali 4, 24. 4-nya kan ikut nih, selalu ikut tuh. Ya, pakai tanda seperti ini. 2-nya dapat dari mana? 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, ini dia. Saya menemukan cara akhirnya. Ini, saya nggak tahu ini memang ada materinya atau tidak ya. Tapi saya menemukan cara, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Ternyata untuk jadi 2 ini, supaya kita bisa lanjutkan ke berikutnya ya. Untuk jadi 2 ini, ternyata setelah 4 bagi 2 nih. Ya, yang mulai dari 4, dari atas dulu nih. 2 bagi 2, ini kan mau jadi 1 nih. 1 kan, ternyata 1 ini harus ditambah dengan, ini kan 6 kali 2, kita bubuhkan 02, 04, sama saja kan nilainya ya, 06, 08. Kalau ini nanti bisa diteruskan berikutnya, dan itu hasilnya atau metode itu bisa sampai tak terhingga, cara itu bisa sampai tak terhingga. Jadi seperti ini, 6 kali 2 sama dengan atau 02, 2-nya pasti ikut. Oke, depannya adalah 2 bagi 2, 1 hasilnya. 1-nya ditambah dengan 0. 0 yang di depan. Hasilnya ya tetap 1. Sama ini juga. 4. 4 bagi 2. 2. 2 tambah 0 tetap 2. 6 bagi 2. 3. 3 tambah 0 tetap 3. Tambah 0. Tetap 3. Nah, setelah itu harus di bawahnya. 8 bagi 2. 4. 4 ditambah 0 tetap 4. Ini adalah cara supaya ada alasan ya untuk dilanjutkan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Bagaimana kalau misalnya angkanya itu adalah 10. Kalau pakai cara yang tidak seperti barusan, itu akan ngaco nanti. Ngaconya seperti apa? Kalau sekedar bagi 2 doang ya. Misalnya 6 dikali 10. Ketentuannya kan angka belakang atau 10-nya selalu ikut. Oke. 6 kali 10. Angka belakang ikut. Setuju. Setuju kan? Tuh, 0. Nah, depannya berarti harus bagi 2. Bagi 2 berapa? 10 bagi 2? 5. Berarti ini gimana? 6 kali 10 kan 60. Jadi 50. Salah dong. Salah hasilnya. Nah, kalau pakai cara seperti tadi, kita asumsikan di depannya ini ada 0. Ditambah 0. Saya kasih contoh lagi, ulangi lagi ya. 6 kali 02. 2-nya ikut. 02 bagi 2, 1. 1 tambah 0, tetap 1. Ini juga sama. 6 kali 10, kita ulangi di baris yang keduanya.
6 kali 10 sama dengan nolnya ikut di belakang. Ya teman-teman ya. Untuk yang di depannya kita isinya bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Oke. Simpan dulu di sini deh 5. 5. Langsung diisi. Nanti dulu. Kan 5-nya harus ditambah angka yang paling depan. Ditambah angka selain angka terakhir. Mau 1 digit atau 2 digit, pokoknya ditambah itu. 5 tambah 1, di sini kan 1 digit. 5 tambah 1 sama dengan 60. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan hasil. Kita pakai contoh yang lain. Gini saja. 6 kali 14. 6 kali 14 kan 84. Kita mulai. 6 dikali 14. Hasilnya, angka terakhir pasti selalu ikut. Ini kan angka terakhirnya 4. Oke, 4. Kan 84. Kita sudah tahu ya. 6 kali 14, 84. Kita buktikan. 4-nya betul ikut. Nah, kan ikut. Perhatikan teman-teman, ini harus fokus ya. 4-nya ikut. Sekarang depannya, pertanggungjawaban depannya. Gimana? 14 bagi 2. Berapa 14 bagi 2? 7. Langsung diisi 74? Bukan, kan 84. Jadinya 7 ditambah angka di depan selain angka terakhir. Di sini hanya ada 1 digit kebetulan. Angkanya nih 1. 7 tambah 1 8. Naikkan ke atas 8. Beres. Ini dia caranya. Lebih rumit lagi? Boleh. 6 dikali 248. Nah, kalau menghadapi seperti ini teman-teman, ini unik sekali. Uniknya apa? Kita kan pusing ya. Jadi kalau pakai metode seperti ini sangat mudah. Cukup angka belakang pasti ikut di belakang. Ya, di hasilnya, jawabannya 8 kan? Pasti ada 8 belakangnya. Selama 6 ini dikalikan dengan genap, berapa digit pun. Nah, sekarang depannya. Kita bagi 2 dulu. 248 bagi 2. Ya gampang sih ya. 248 bagi 2 sama dengan, ya tinggal bagi 2 saja. 4, 2, 1. 124 kan? 124. Diisi langsung ke atas? Enggak. Kan harus ditambah dulu. Ditambah dengan apa? Ditambah angka selain angka belakang. Angka belakangnya ini kan 8. Selain angka belakang berapa? 24. Nah, ini 2 digit. Tadi 1 digit. 124 ditambah 24 berapa? 148. Baru 148-nya dinaikkan di atas. 148. Kita buktikan pakai kalkulator teman-teman. 6 dikali 248. Hasilnya adalah 1488. Terbukti. Oke? Beres kan? Nah ini dia. Makanya kenapa tadi alasannya harus di depannya pakai 0 dulu. Kalau tidak nanti ini disangkanya ngarang gitu ya. Akhirnya segala pertanyaan saya pikirkan dan terjawab juga seperti ini. Wow. Ini rumit memang. Sekarang kasih contoh yang lebih yang lain lagi deh. Misalnya yang lebih besar. 6 kali 726. Saya kasih contoh. 6 kali 726 Ratlo. Ini dia contohnya. 6 kali 726. Angka terakhir pasti ikut di belakang. Mantap. Di depannya adalah 726 bagi 2. Berapa 726 dibagi 2? Hasilnya 36. 363. Jadi 363. 726 dibagi 2, 363. Langsung diisi di atas? Tidak. Harus ditambah dengan angka lain selain angka 6 atau angka terakhir. Tambah berapa? Tambah 72. Ditambah 72, hasilnya adalah, boleh dari belakang dulu boleh, 5. Nah ini kan jelas ya. 3, 4. 435 baru naikkan ke atas. 435. 4, 3, 4356. Selesai. Gampang, mudah. Contohnya saya sudah buat contohnya, tapi teman-teman juga harus tahu juga dan bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman semua. Ini cara mudah yang sangat istimewa, sebuah keajaiban dari angka 6 ternyata yang disebut dengan secara psikologi kelancaran dan kemudahan. Ini salah satunya, memudahkan segala sesuatu. Memudahkan sekali.
Padahal ini jawabannya ya, jumlahnya ini besar gitu ya. Tapi bisa mudah dikerjakan karena sebuah keunikan dari angka 6 sendiri. Luar biasa. Ini keren banget. Buat saya ini sangat keren dan saya sangat puas sekali ya bisa memahami ini, menemukan ini dengan pemikiran saya sendiri sebetulnya. Diulik-ulik, wah ternyata bisa seperti ini. Ya udah, semoga berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sudah cukup lama ya. Demikian saja teman-teman. Inilah sebuah keajaiban keistimewaan dari angka 6 yang sangat luar biasa. Ternyata saya juga baru tahu aplikasi atau implementasinya dari secara psikologi, kelancaran dan kemudahan apanya ya. Lancar yang mudah, ternyata dari angka saja secara matematika sudah memberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita lancar, kita mudah, apapun usaha teman-teman, apapun yang dikerjakan sekecil apapun, mendapat kelancaran dan kemudahan, asal tetap optimis, tidak menyerah, dan tetap semangat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Sekali lagi jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu membuat usaha dan tidak kenal kata menyerah, terus bekerja. Jangan, pokoknya pantang mundur dan terus berdoa. Lakukan sekun mungkin dan pasti kita akan berhasil, karena keberhasilan selalu lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Saya Josandi, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat!